UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi guys, official, mantap. Kami akan menuju ke perkampungan Mu'alaf Dayak di gunung. Arah menuju gunung. Gunung kan Meratus. Gunung Meratus. Ini perjalanan bukan ke Batu Tilam ya, tapi ke gunung. Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Kita akan menemui saudara-saudara kita dari suku Dayak, mualaf dari suku Dayak, insyaallah.
suruh naik motor aja boleh. Dah. Dah terus. Putra. Di desa Patikalain, desa satu dusun para mu'alaf dari suku Dayak. Mudah-mudahan kedatangan Tuan Guru membawa kebahagiaan buat mereka dan mengokohkan keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Driver kami guys. Gugup dia guys, udah jalan nih guys. Pucat ya tadi guys. Waktu masih berproses bangun, beliau punya niat pengen mendatangkan Ustadz almarhum. Jadi beliau sudah ngomong sama Ustadz Hatta, kalau masjid kami rampung, tolong Ustadz Abdul Somad datangkan ke sini. Begitu Ustadz Hatta ya? Biar yang lebih lengkapnya biar Ustadz Hatta yang menjelaskan. Jadi gimana Ustadz? Nah, jadi beliau ini adalah salah satu donatur yang juga selalu mensupport kegiatan beliau ketika merenovasi masjid ini. Berharap sekali beliau nanti akan membawa Tuan Guru ke sini untuk meresmikan masjid ini. Yang walaupun menurut istri almarhum masjid ini belum selesai. Makanya rencana tahun depan aja lah. Tapi ya niat baik dan kesempatan jangan kita tunda. Yang berhajatnya sudah meninggal? Yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Kena COVID lah. Tapi pembangunan masjidnya masih dilanjutkan oleh istri beliau. Masya Allah. Beliau Ketua Hiswana Kalimantan Selatan. Dan beliau luar biasa bagusnya selalu support kita. Bantuan-bantuan sosial ya? Bantuan sosial, kita memberangkatkan Santi ke Timur Tengah, dia selalu aktif. Saya udah tapi Dia di Banjarmasin. Banjarmasin. Istri beliau pun belum pernah kesini tuh. Cuma uangnya aja dikirim ke sini. Kirim duit terus aja. Kirim aja. Beliau pun kemarin waktu Ana kesini, Ana fotokan bangunan masjid. Ya Allah Ustaz, antum sudah kesana, Ana belum pernah kesana katanya. ya, sudah berapa lama Bapak di sini membina mu'alaf? Pembinaan mu'alaf sebetulnya sudah diawali dirintis sekitar tahun 2016, tetapi
semakin intensif pada saat sebelum COVID itu tahun 2019 semakin kita gencarkan dakwah di sini, dan kita punya program-program jangka panjang dan juga program jangka pendek. Jangka panjang diantaranya adalah menyekolahkan anak-anak di sini agar menjadi kelak menjadi kader, sehingga bisa menggantikan kami dan membina masyarakat mereka sendiri. Ada berapa orang suku Dayak Mualaf? Kalau yang sudah masuk Islam itu sekitar 60 kakak, tapi kalau individunya lebih dari 150. Mereka menyebar di beberapa titik-titik di seputar Gunung Meratus ini. Jadi kampung ini boleh di Kampung Mualaf? Kampung Mualaf, namanya Desa Patikalayan. Kami menyebutnya Desa Berkemajuan karena diharapkan ini menjadi proyek contoh untuk pembinaan mualaf di wilayah-wilayah Meratus lainnya. Apa kendala? Kendala tentu saja salah satu yang paling menantangkan adalah lokasi, sebagaimana yang teman-teman sahabat UAS tadi sudah lewat sini. Itu salah satu kendala adalah faktor geografis, di mana lokasi di sini memang agak susah dijangkau, sehingga kendaraan-kendaraan seperti mobil itu kalau kondisi hujan kami tidak berani naik ke lokasi itu. Apalagi jembatan yang baru kan kita lewat itu sudah 5 kali mengalami perbaikan hanyut ketika banjir datang. Berganti terus seperti itu. Iya, kita lihat tadi. Itu sangat vital sekali. Sehingga kadang-kadang kalau jembatan itu terputus, otomatis pembinaan juga terhambat, ekonomi juga terhambat, dan anak-anak sekolah juga terhambat. Ini kendala yang paling utama yang kami rasakan dalam pembinaan mualaf di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih sempat sholat. Bagi gubernurnya orang Surabaya, Mr. Rokosogno. Belum ada orang di Kalimantan jadi gubernur. Adik-adik nih, ada yang mau disampaikan? Mungkin kasih nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Masran beserta seluruh keluarga besar, orang tua, bapak ibu, anak-anak, Saibul Bait, Saibul Hajat yang sudah menerima kita, memberikan pelayanan, makanan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan. Amin. Para asatiz, guru-guru kita tak dapat saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita. Amin. Mereka adalah mujahid fisabilillah. Hidup mereka ini dipakai untuk jihad. Setiap langkah kakinya, hembusan nafasnya, ayunan tangannya bernilai zikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikut jejak langkah mereka. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah SWT. Kunjungan kedatangan saya ke Kalimantan Selatan setahun sekali, Kalimantan Barat setahun sekali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah setahun sekali, Kalimantan Utara juga begitu. Saya berkeliling dibawa oleh Ustadz Hatta, kakak kelas saya di Mesir. Beliau lah yang mengarahkan saya kemana, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dialah penunjuk jalan, mursyid, guide. Saya tak tahu kemana dibawanya. Tapi insya Allah masih dalam jalan yang benar. Amin. Akhirnya barokah wasilah Ustadz Hatta, sampailah saya kemari, bisa khutbah Jumat, bertemu dengan para asatiz, para ustadz, bertemu dengan adik-adik yang sedang KKN, ketemu dengan adik-adik tongkat estafet pelanjut dakwah. Karena kalau Ustadz gulungan dengan para asatiz tak mampu banyak titik, maka adik-adik lah yang melanjutkan. Kalau la nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya ikut perang dengan Nabi, jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 2-3 orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Tujuannya liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Ayahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu,
khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak orang menyangka Ustaz Somad itu dai dakwah. Tidak, saya tidak berdakwah. Saya mengajar orang yang sudah Islam. Orang sudah masuk masjid, saya khutbah. Yang berdakwah itu adalah Ustadz Bulungan, Ustadz Zainuddin. Mereka lah yang berdakwah, merubah orang yang belum kenal Allah menjadi kenal Allah. Kemudian Pak Masran menjadi dai, mengajak orang ke jalan Allah. Yang namanya mengajak itu tidak mesti guru, tidak mesti kiai, tidak mesti ustadz. Dia mengajak orang ke jalan Allah. Tapi nanti mengajarnya dari mulai tata cara sholat, dari mulai berwudunya, toharohnya, air suci mensucikannya, zakat, puasanya, memang perlu ustadz. Jadi adik-adik ada yang berprofesi sebagai ahli listrik perlu, karena kampung kita mesti terang benderang. Ahli jalan perlu, tapi di samping itu dia adalah seorang dai yang mengajak. Kita ingin semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai silaturahim. Pertemuan kita ini saling menguatkan. Saya yang lesu, lemah, kurang semangat setelah pulang dari pegunungan Meratus menjadi kuat. Itu yang saya inginkan. Saya tidak mendengar khutbah, saya tidak mendengar ceramah, tapi mendengar cerita dari Ustadz Zainuddin, cerita dari Ustadz Pulungan. Itu ibarat HP yang sudah lowbat jadi cas kembali. Saya pulang dari sini semangat lagi, apalagi udah makan ikan sapak Bekasam. Setelah ini kita sebetulnya tidak berpisah, walaupun saya lanjutkan perjalanan, tapi sebenarnya kita tetap bersama dalam doa, bersama dalam dakwah. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita bisa berdialog sekarang, dan setelah ini kita tetap saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Orang yang istiqomah itu hadiahnya adalah husnul khatimah. Inilah perjalanan kita yang singkat di dunia ini. Setelah kita nanti menghadap Allah, mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Saya ingin saya masuk surga bersama Pak Masran, bersama ayah Pak Masran, bersama Ustadz Zainuddin, bersama Pak Ketua, bersama Ustadz Pulungan, bersama adik-adik sekalian. Semuanya kita bersama dengan Rasulullah SAW. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi mislu adadir rimani fa innaka ghafirun dzambil azimi ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dunubi. Hai guys official.